Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Elviani, Fatimah Zahra, Sofati Lidia, dan saya sendiri Sulistiawati akan memaparkan penjelasan mengenai aplikasi penilaian dan evaluasi pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah. Oke, langsung saja saya Sulistiawati akan memaparkan penjelasan mengenai pengertian penilaian dan evaluasi serta fungsinya. Yang pertama, pengertian penilaian, yaitu proses sistematis dalam pengumpulan, analisis, dan penampilan informasi untuk menentukan seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, pengertian evaluasi. Evaluasi itu suatu proses terus-menerus sehingga di dalam proses kegiatannya dimungkinkan untuk merevisi atau mengulangi apabila dirasakan ada sesuatu kesalahan atau kekurangan. Baik, kita lanjut ke slide kedua, yaitu tentang fungsi penilaian dan evaluasi. Yang pertama, fungsi penilaian. Fungsi penilaian itu ada 4, yaitu yang pertama fungsi formatif. Fungsi formatif itu memberikan umpan baik. Guru itu memberikan umpan balik kepada siswa dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial atau pengulangan bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif. Fungsi sumatif itu yaitu guru menentukan nilai kemajuan siswa dalam mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik itu guru harus memahami latar belakang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan hasilnya tersebut akan mengatasi kesulitan yang dirasakan oleh siswa. Yang keempat, fungsi penempatan. Guru menempatkan siswa dalam keadaan yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Yang kedua, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi itu ada 4, yaitu untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan siswa dari kurun waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran. Yang ketiga, untuk keperluan pembinaan dan konseling terhadap siswa. Yang keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu prinsip penilaian fikih DMI. Yang pertama yaitu prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan adalah kegiatan evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus. Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali setahun atau sekali dalam satu semester, melainkan evaluasi juga dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari proses pembelajaran sampai siswa tersebut menempatkan studinya di lembaga tersebut. Yang kedua, prinsip menyeluruh. Prinsip menyeluruh adalah dalam melakukan evaluasi harus melihat dari keseluruhan aspek. Dan yang ketiga yaitu prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas adalah menilai proses pembelajaran siswa secara objektif berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Yang keempat yaitu prinsip akuntabel. Dan yang terakhir yaitu prinsip validalitas. Prinsip validalitas adalah evaluasi yang dilakukan harus menggunakan alat ukur yang sahih, yaitu alat ukur yang telah teruji dapat mengukur objek dengan sebenar-benarnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Secara umum, tujuan penilaian dan evaluasi pembelajaran dalam bidang pendidikan yaitu 1. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pelajaran selama jangka waktu tertentu. Baik, melanjutkan materi sebelumnya, kita masuk ke jenis penilaian pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, untuk yang pertama, penilaian formatif. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir program pelajaran mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Dengan penilaian formatif diharapkan guru dapat memperbaiki program pengajaran dan strategi pelaksanaannya. Yang kedua, penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester atau akhir tahun. Tujuannya
untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh tujuan kurikuler dikuasai oleh para siswa. Jadi, untuk penilaian formatif dan penilaian sumatif ini memiliki perbedaan. Perbedaannya diantaranya yakni hasil dari penilaian dari formatif itu sendiri, yakni tidak dipakai dalam menentukan nilai rapot. Namun penilaian sumatif itu penilaiannya digunakan untuk menentukan nilai rapot kelulusan. Jadi untuk menentukan si anak itu lulus atau tidaknya. Yang selanjutnya penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Soal-soal tentunya disusun dapat ditemukan jenis-jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh para siswa. Yang keempat ada penilaian selektif. Penilaian selektif ini bertujuan untuk keperluan seleksi, semisal untuk ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu seperti seleksi UMPTKIN dan lain sebagainya. Yang terakhir ada penilaian penempatan. Penilaian penempatan ini biasanya disebut dengan placement test. Ya, penilaian yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan kata lain, penilaian ini berorientasi kepada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan kemampuan siswa. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama yakni evaluasi perencanaan dan pengembangan. Nah, evaluasi ini adalah evaluasi yang sebelum diterapkan kepada peserta didik, yakni diadakan perencanaan dan pengembangan terlebih dahulu, sehingga tes tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua ada evaluasi monitoring. Evaluasi ini digunakan untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan apakah program pembelajaran terlaksana sebagai mestinya. Yang ketiga ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran. Yang keempat ada evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh, seperti perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring pelaksanaan, dampak program, tingkat keefektifan dan efisiensi. Yang kelima ada evaluasi efisiensi ekonomis, yakni evaluasi yang dimaksudkan untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik penilaian dan evaluasi fikih di MI. Ada dua cara, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes sendiri adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat tugas yang harus selesai atau dijawab oleh siswa. Teknik tes ada 3 macam, yaitu teknik lisan, tertulis, dan perbuatan. Kemudian yang kedua adalah teknik non-tes. Teknik non-tes ini biasanya digunakan untuk menilai berbagai aspek individu, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Berikutnya yaitu instrumen fikih di MI. Ada 2 cara, yaitu dengan tes dan dengan non-tes. Tes sendiri memiliki 3 macam, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Tes tertulis ada 2 macam, tes tertulis subjektif dan objektif. Tes tertulis subjektif yaitu pertanyaan yang menuntut siswa menjawab dalam bentuk menjelaskan, mendeskripsikan, menguraikan, memberikan alasan dengan menggunakan bahasanya sendiri. Tes tertulis subjektif ini memiliki 2 macam, yaitu bebas dan uraian bebas. Bebas sendiri bermakna butiran soal tersebut hanya menyangkut masalah utama yang dibicarakan tanpa memberikan arahan tertentu dalam menjawabnya. Sedangkan uraian bebas, siswa bebas menjawab tapi dibatasi. Jadi maksudnya di sini kebebasannya itu menjadi kebebasan yang terarah. Dan tes tertulis objektif adalah item-item
item yang dapat dijawab dengan salah satu memilih alternatif yang benar dengan sejumlah alternatif yang tersedia. Jenis-jenisnya yaitu tes true false, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan tes mencari jawaban singkat. Yang kedua yaitu tes secara lisan, di mana guru memberikan pertanyaan secara lisan kepada muridnya dan muridnya menjawab secara lisan pula. Yang ketiga yaitu tes secara perbuatan, tes di mana respon atau jawaban yang dituntut dari peserta didik berupa tindakan atau tingkah laku yang konkret. Yang kedua yaitu non-tes. Non-tes sendiri ada 3 macam yaitu checklist, wawancara, dan pengamatan. Checklist yaitu deretan pertanyaan di mana responden tinggal memberikan tanda centang pada kolom yang disediakan. Yang kedua yaitu wawancara, yaitu suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Yang ketiga yaitu pengamatan, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan atau makalah dari kami mohon maaf, dan apabila ada kritik, saran, tanggapan, ataupun pertanyaan bisa komen di WhatsApp grup kita. Jika saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.